Qahwatun. Qahwah. Orang Saudi bilang gohwah. Orang Mesir bilang ahwah. Jauh nggak? Serius Pak. Bahasa Arab yang benar qahwatun. Coba ikutin saya. Qahwatun. Itu bahasa Arab yang baik dan benar. Orang Saudi gohwatun. Karena orang Saudi qafnya itu kayak goin. Dialek. Makanya yang saya pakai baju ini apa namanya? Baca baju apa nih? Gamis. Tahu bahasa Arab aslinya nggak? Mau saya tulis tadinya Pak. Aduh, ya Allah, ampun, susah amat mau nulis. Mau saya tulis di tembok, takut marah. Bahasa Arab aslinya komisun. Pakai kof. Ikuti saya. Komisun. Komisun. Orang Saudi nggak bisa pakai kof. Gomis. Orang Indonesia mangap-mangap. Orang Saudi bilang gomis, gomis. Orang Indonesia jadi apa? Begitu sejarahnya. Indonesia tuh sering mengimprovisasi. Kreatif. Ini sedikit berbicara qahwah ya kan. Santai dulu. Jadi qahwatun itu bahasanya bahasa kopi. Itu udah ada bahasa Arabnya luar biasa. Qahwatun. Orang Saudi apa tadi? Gohwatun. Coba ikuti saya. Gohwatun. Kalau Mesir lebih hancur. Mesir bener-bener dah. Saya ngomong sama orang Mesirnya. Lughatuka fasidah. Bahasa kamu hancur. Apa kata dia? Naam, naam. Begitu. Tapi saya ngomong ke teman ini mahasiswa di Mesir. Saya kan kalau sama teman Mesir kan sering berdiskusi, debat gitu, tentang agama gitu kan, hukum. Saya ngomong gitu kan. Sudah kita berbicara natakallamu bil lughatil arabiyyati ar-rasmiyyah. La atakallamu bil lughatikal fasidah. Tahu enggak artinya, Pak? Jangan amin, Pak, bukan doa, ngomong saya ini. Saya lebih baik berbicara dengan bahasa Arab yang resmi aja, saya bilang. Kita berdebat pakai bahasa resmi aja ya, fusha. Saya tidak mau menggunakan bahasa kamu yang hancur. Apa dia bilang? Naam, lughatuna fasidah ya Fathur Raji. Bahasa kami hancur, ngomong gitu kok. Masa qaf dibacanya alif, Pak? Ahwah. Jauh nggak qaf dari qaf jadi ke alif? Kalau qaf ke goin masih mendekati makhraj. Qahwah, gohwah. Dari pangkal lidah turun ke tenggorokan masih mending. Qahwah, gohwah. Lah kalau alif sih tenggorokan bawah, ahwah. Yang susah itu sendok. Sendok apa? Mil'aqatun. Coba ikuti saya. Mil'aqatun. Lihat tulisannya. Atau susah. Nah itu catat lagi lah. Sering Pak. Kalau makan saya tulis. Mil'aqatun. Orang Saudi kira-kira gimana bacanya? Mil'aghatun. Mil'aghah. Kalau Mesir mil'a'ah. Mil'a'ah. Atau bingung kita dulu Pak. Kita kan belajar mil'aqah. Dia ngomong mil'a'ah, mil'a'ah. Atau kita nggak ngambilin. Tolong ambil sendok. Nggak diambil-ambil, orang nggak paham sih. Mil'a'ah, mil'a'ah. Apa mil'a'ah? Dicari di kamus nggak ada mil'a'ah. Ternyata mil'aqatun. Tuh bahasa Arab. Yuk, hukumnya dulu. Boleh nggak minum kopi? Jawab Pak, yang suka kopi jangan diem aja. Iya, saya juga kopi, suka ini. Pecinta kopi. Kopi boleh nggak diminum? Kopi itu berasal dari apa awalnya? Biji. Biji itu diambil dari pohon. Pohon itu ditanam di bumi siapa? Masya Allah. Bisa nggak kita katakan qahwah itu makhluk Allah? Bisa dikatakan nggak qahwah itu makhluk Allah? Makhluk Allah.
Mantep Pak. Nah tadi kan dari luwak. Luwak makhluk siapa? Itu nya luwak ya? Astagfirullahaladzim ya Allah Rabbi. Luwak makan apa? Luwak makan apa? Bapak minum apa? Sama kayak luwak ya? Kita ini sama hobinya kayak luwak Pak. Cuma kita mah udah disaring, dia mah langsung bijinya. Dia makanin bijinya, betul nggak? Buahnya dimakan, biji, pokoknya dia mah suka lah yang namanya berurusan dengan kopi, dimakanin. Keluar nya kan, kotorannya keluar kan? Ada bijinya di kotoran itu, dibikin lah, dicuci dulu nggak saya tanya? Oh udah kan ada penyucian, kemudian pembersihan. Ada nggak yang habis minum mati? Itu mah udah ketentuan Pak. Jangankan kopi luwak tuh mah Pak, minum aja habis minum mati kalau udah ketentuannya Pak. Artinya mendatangkan mudarat tidak meminum minuman luwak. Itu pendapat lah, itu pro kontra lah. Jadi beberapa ulama berpendapat bahwa boleh diminum. Tetapi kan sampai saat ini fatwa itu tidak turun secara dari MUI kan tidak resmi turun kan. Kan kalau misalkan resmi kan tidak boleh luwak, tidak boleh diproduksi lagi kan begitu. Sekarang masih ada nggak? Ya iya karena masih pro kontra dan insya Allah khair insya Allah. Kecuali gini, luwaknya itu memakan makanan yang tidak diharamkan, yang tidak dihalalkan oleh Allah. Itu kan dia makannya kan biji kopi, buah kopi, betul nggak Pak? Yang gitu-gitu dia makan. Cuma masalahnya orang tuh nyarinya di mana kotorannya Pak? Atau dia ternak dulu ya? Apalagi diternak kan berarti kan nggak kemana-mana bersih. Dia di kandang terus dikasih buah kopi, betul nggak? Berarti kan bersih Pak. Udah keluar kotorannya dibersihkan lagi, dikemas dengan baik, insya Allah khair. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan kita semuanya. Hah? Saya mah teh Pak bukan kopi. Syai. Ini syai, laisa qahwa. Jadi saya belum merasakan. Apa aja saya mah. Yang penting kopi. Ini syai Pak. Orang Mesir, saya tanya, saya bilang ya, orang Mesir tuh dibandingkan kopi lebih hobi teh. Syai bil laban. Syai itu apa artinya? Teh. Bil laban dengan susu. Syai bil laban, teh. Ditambah buah godong min, tahu nggak min? Daun min. Kan ada daun yang ada minnya tuh. Dicemplungin di teh. Panas-panas. Kalau dingin nggak akan diminum. Makanya agak kuning giginya. Orang Mesir kalau teh dingin nggak bakal diminum walaupun seember. Sukanya pas mendidih Pak. Panas-panasnya diserudut. Orang usia 6 tahun aja Pak. Baba syai. Minta teh tuh sama babanya. Dikasih yang mendidih, langsung diminum, percaya nggak? Bayangkan loh 6 tahun Pak. Nah kalau kita mendidih gitu insya Allah Pak, jontor. Kan begitu. Beda-beda ya setiap negara itu kan kebiasaannya beda-beda. Kalau orang Mesir al-Masriyin itu sukanya syai, teh bil laban, syai bil laban, kemudian teh tarik segala macam. Pokoknya yang berurusan dengan teh. Kalau kopi kurang. Tapi sebagian juga ada yang kopi. Tapi sekali bikin kopinya agak sedikit aneh sih. Karena saya pribadi suka dengan kopi asli kalau saya. Yang biji di apa namanya itu? Digiling, tahu Pak ya? Ditaruh di kertas gitu, namanya V60. Ternyata V60 itu 60 itu 60 second. Jadi dikasih air panas, kan jatuh tuh airnya tuh. Nah saya minum itu, lebih suka itu. Nah ada jamaah saya yang pecinta kopi saset, tahu ya? Saya tidak sebutkan namanya apa ya. Kopi sasetan tahu nggak? Saya tidak sebutkan nama ya. Saya tidak di endorse juga sih.
kopi sasetan lah gitu, apapun gitu. Jadi ada jamaah saya itu qadarullah ya, umur 19 tahun tuh meninggal di depan saya, Pak. Meninggal dunia. Nah, pas saya tanya, ini bagaimana dulu kehidupannya? Dulu Pak, kopi sasetnya sehari 5 bungkus, Pak. Kemudian dia sering bergadang, perokok juga, dan Indomie, makan mie juga. 19 tahun Pak di depan saya, Pak. Dia tuh adalah jamaah saya, murid saya yang rajin ngajinya. Saya kan ngajar di BST tuh di restoran ya, lantai 3 itu. Jadi saya ajar tuh pegawai-pegawainya lah semua gitu. Jadi yang shift pertama ngaji sama saya, shift kedua baru masuk. Nah dia nih awalnya pertama, yang kemudian dia jadi kedua, jadi nggak ngaji, coba nganterin teh doang. Ustadz ini minum buat Ustadz. Sehat Dayat, alhamdulillah Ustadz. Yaudah ya, Ustadz saya mohon maafnya nggak bisa ikut ngaji karena kerja, silakan. Baru masuk, turun ke bawah lantai 2 langsung jatuh Pak. Ustadz, Dayat pingsan. Waduh, udah kita cancel dulu ngajinya yuk, kita tolong, kita angkat ke sofa dan itu beberapa tarik nafas ya. Gitu dong, mudah sekali dan tidak susah. Keringetan di dahinya itu berkeringat. Ya Allah, baik banget ini ya Allah. Insyaallah husnul khatimah. Ustadz, gimana nih? Kayaknya udah enggak ada nafasnya. Yuk kita bawa ke dokter aja. Ke rumah sakit Bunda Dalima ketika itu. Dibawa ke rumah sakit udah enggak ada Ustadz. Ini kayaknya udah enggak ada di sana ini udah enggak ada. Kita memastikan aja loh. 19 tahun loh Pak. Qadarullah Pak, itu sudah ketentuan Allah. Tapi boleh kita melihatkan bagaimana riwayat kehidupannya gitu loh. Untuk perhatian kita bahwa Bapak boleh ngopi enggak? Boleh. Tapi kalau yang saset itu ya yang suka saset itu dikurangi gitu. Kalau mau yang asli aja. Saya lebih seneng yang bubuk atau bubuk enggak? Yang pahit itu loh Pak. Kopi kan yang pahit tuh mantep banget Pak. Dipahitin. Ada tuh yang enggak diaduk sama aja manis. Bapak mah gak usah manis-manis, udah manis sih. Widih, amin. Ngarep banget sih Pak. Makasih Pak. Aduh, udah gitu ya koh ya, insya Allah aman ya. Bismillah. Tapi minumnya jangan lupa Bismillah. Tangan kanan gitu. Ustadz, luwak itu hukumnya apa ya kopi? Minum tangan kiri sampai berdiri. Maksudnya apa tuh? Udah nanya hukum kopi luwak, minumnya tangan kiri sampai berdiri, sampai sama dengan minum berdiri lagi. Waduh, kacau. Jangankan lo kopi luwak, minum air putih tangan kiri sambil berdiri udah nggak bagus. Setuju nggak? Nggak bagus. Tapi kalau kita minum secangkir kopi, secangkir teh atau air jernih, ya gitu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yakin nggak kalau jadi obat? Yakin nggak kalau jadi obat? Ada tuh orang Jepang tuh ya, saya pernah baca tuh, dia membuat satu buku, judulnya tuh The Power of Water itu, kekuatan air Pak. Ternyata air itu bagaimana akan menjadi apa, bagaimana yang akan meminumnya gitu. Kalau kita lihat nih air, kemudian kita yakin akan menjadi obat buat kita, akan menjadi obat. Serius Pak. Yakin nih Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Seperti kita minum air zam-zam deh. Ada doanya nggak? Ada doanya. Itu luar biasa itu. Insya Allah akan menjadi obat buat kita. Yang lain, silakan. Silakan, masih ada? Cukup. Ada tuh Pak, ada. Tenang Pak, ya santai aja kita.